pasien datang ke UGD, dia kena luka iris di bengkel, dikasih minyak rem. Waduh. Wah, yang berhenti bukan darahnya, yang berhenti jantung dokternya. Waduh, nih ngebersihinnya setengah mati. Itu PR 2 kali. PR 2 kali. Terus selama kita bersihin kan darahnya ngalir-ngalir terus, jadi setengah mati ngebersihinnya gitu. Biasanya pasien tuh begitu lihat kepotong darah muncrat atau keluar darah udah panik duluan tuh. Iya sih dok, otomatis itu dok. Panik. Jangan panik. Jadi nomor satu itu jangan panik. Kedua, cari orang lain untuk bantuan. Kalau misalnya nggak ada orang lain untuk bantuan, nah si lukanya cuci dengan air putih aja, air mengalir kah, air minum kah, cuci supaya jangan sampai ada kotoran yang masuk. Habis itu tutup dengan kain yang bersih, teken. Oh, itu pertolongan pertama pertolongan ya, dok, pertama ya, tujuannya untuk hentiin pendarahan. Nah, habis itu pergilah ke dokter. Kalau luka iris saya selalu anjurkan pergi ke dokter. Karena? Karena luka iris biasanya itu letaknya dalam. Lukanya dalam biasanya. Terkadang kalau ditanganin tidak dengan tepat bisa infeksi, bisa pendarahan aktif yang kita nggak ketahui, ya kan, bisa macam-macam lah. Contohnya amit-amit luka irisannya itu kotor, bisa kena tetanus dan lain-lainnya. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Joadita Ari dalam program Sapa Dokter, ruang ngobrol kesehatan bersama dengan para ahlinya. Dan pada hari ini saya sudah kedatangan satu orang ahli loh ya, dari Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong. Kita sapa dulu ya. Halo Dokter Dani Kristianto Rustandi. Halo. Spesialis bedah. Ya. Apa kabar, Terima kasih sudah mengundang saya kembali. Iya dok, makasih ya dok. Kita udah berapa kali ketemu ya dok. Sama dulu lah. Ya, terima kasih. Diundang lagi ke sini. Ya baik. Ini kayaknya makin ada bahasan-bahasan yang harus dibicarakan lagi dok. Makanya kita sengaja nih dok, undang dokter lagi ke sini. Boleh. Gitu ya, dok, Oke, baik. Dok, kita akan ngobrol seputar hal-hal yang sering terjadi di rumah, misalnya di rumah atau di sekitaran kita. Yakni terkait luka yang teriris, terbakar atau tergores ya dok ya, gitu ya. Itu kayaknya sepele, tapi kalau disepelein penanganannya jadi PR buat dokternya katanya. Bener. Gitu ya dok. Kita langsung aja ya dok ya. Boleh. Baik dok. Sebenarnya gini, kalau misalnya untuk luka-luka ketiga luka tadi ya, kita bahas satu persatu ya, dikupas satu persatu. Sebenarnya kalau untuk membedakan jenis cederanya itu bagaimana, kemudian kalau misalnya sudah terjadi nih dok, tingkat keparahannya masing-masing tuh seperti apa ya dok, maka perlu dilakukan penanganan lebih lanjut dan lebih serius. Karena kan suka kegores doang gitu. Silakan dokter. Betul. Jadi dari beda lukanya sendiri ya. Kalau luka terpotong tuh biasanya tuh tersayat atau teriris ya, teriris oleh benda tajam. Atau benda yang cukup tajam untuk sampai melewati dari kulit. Nah, itu namanya luka teriris. Nah, biasanya lukanya lebih dalam ya, tidak terlalu panjang tapi lukanya lebih dalam. Ya, kalau luka bakar disebabkan karena benda-benda yang menyebabkan rasa panas kayak air, minyak, ya kan, atau api sendiri kayak gitu, atau uap panas juga bisa. Nah, itu namanya luka bakar. Nah, terus sama luka lecet biasanya itu terjadi karena akibat jatuh atau akibat tersandung. Nah, kemudian dia timbullah gesekan. Nah, di situ gesekan itu menyebabkan luka. Nah, itu namanya luka lecet ya. Ya, itu bedanya. Nah, kalau untuk keparahannya sendiri, kalau dari luka teriris ya, itu berdasarkan berapa dalam lukanya. Jadi terlihatnya gimana dok dalamnya itu? Nah, kelihatan dalamnya itu kalau dasarnya apa dasar lukanya. Kalau dasar lukanya hanya kulit atau jaringan lemak, nah itu namanya baru nyampe di subkutis. Kalau dia letaknya lebih dalam lagi sampai kelihatan otot, ya itu udah nyampe di muskulus. Nah, lebih dalam lagi di tulang, bahkan udah melewati dari otot. Nah, iya, itu tingkat keparahan. Nah, terkadang luka iris juga ada beberapa kali kena pembuluh darah, kena saraf, kena urat. Nah, itu yang butuh penanganan lebih serius lagi, kayak gitu. Baik. Nah, kemudian kalau luka bakar juga ada grading-gradingnya, ya.
Kalau hanya di superficial, hanya di permukaan, dia paling hanya kemerahan aja. Nah, paling sering itu ruam-ruam merah gitu ya, Dok ya? Ruam-ruam merah. Paling sering itu seperti kayak terbakar sinar matahari misalnya. Berjemurnya terlalu semangat, nggak pakai sunblock. Mau tanning, bukan dapat tanning, dapatnya malah luka bakar. Nah, itu paling sering kayak gitu contohnya. Itu hanya di superficial, di permukaan. Kalau udah lebih dalam, dia akan muncul yang namanya blister atau kayak benjolan-benjolan yang isinya cairan itu loh. Melembung gitu ya, Dok ya. Melembung, isinya cairan. Nah, itu udah letaknya lebih dalam tuh. Dia luka bakarnya udah masuk lebih dalam lagi. Kalau lebih dalam lagi luka bakarnya itu dia bisa nyampe warna kulitnya antara keputihan atau kehitaman. Itu biasanya itu udah melewati dari batas kulit dia. Jadi kulitnya sendiri udah mati. Jadi mengalami perubahan warna di kulit perubahan gitu warna ya, di kulit. pada lukanya Jadi tadinya gitu ya? warna merah itu udah berubah warna malah jadi kayak keputihan atau bahkan kehitaman, tergantung luka bakarnya penyebabnya apa. Baik. Nah, kalau luka lecet biasanya sih hanya di superficial ya. Luka lecet saya hampir nggak pernah ketemu yang dalam banget kecuali dia terseret. Contohnya dia jatuh dari motor, terseret gitu ya. Nah, jadi dia seperti kayak diamplas kulitnya. Lama-lama kan habis. Nah, jadi mencapai bisa lebih dalam. Biasanya lukanya lebih luas, lebih lebar, tapi kedalamannya tidak sedalam seperti kayak luka iris biasanya. Kecuali terseretnya jauh gitu dan di jalanan yang agak kasar ya. Jadi habis kulitnya, terkikis. Gitu, Dok, ya. Iya. Baik. Beda lagi sama luka batin ya, Dok ya. Beda. Dan luka hati juga beda lagi. Baik, Dokter. Jadi tadi dokter sudah menjelaskan dengan sangat detail bahwa luka terpotong, kemudian luka lecet dan satu luka lagi bakar. Dok, dan luka bakar gitu ya, Dok ya. Nah, itu kan fasenya kan juga tingkatannya gitu ya, Dok. Nah, berarti kalau di antara ketiganya ini kayak luka teriris gitu ya, Dok. Itu di fase yang kedua itu sudah harus segera ke dokter atau boleh ditangani sendiri, Dok? Di rumah gitu, misalnya dengan P3K di rumah. Gitu ya. Oke, jadi untuk penanganan di rumah, kalau untuk luka iris nomor 1 jangan panik. Biasanya pasien tuh begitu lihat kepotong darah muncrat atau keluar darah udah panik duluan tuh. Iya sih, Dok, otomatis itu, Dok. Panik. Jangan panik. Jadi nomor 1 itu jangan panik. Kedua, cari orang lain untuk bantuan. Kalau misalnya nggak ada orang lain untuk bantuan, nah si lukanya cuci dengan air putih aja, air mengalir kah, air minum kah, cuci supaya jangan sampai ada kotoran yang masuk. Habis itu tutup dengan kain yang bersih, teken. Itu pertolongan pertama pertolongan ya, Dok, pertama ya. Ya, tujuannya untuk hentiin pendarahan. Nah, habis itu pergilah ke dokter. Kalau luka iris saya selalu anjurkan pergi ke dokter. Karena? Karena luka iris biasanya itu letaknya dalam. Lukanya dalam biasanya. Terkadang kalau ditanganin tidak dengan tepat bisa infeksi, bisa pendarahan aktif yang kita nggak ketahui, ya kan, bisa macam-macam lah. Contohnya amit-amit luka irisannya itu kotor, bisa kena tetanus dan lain-lainnya. Waduh, jadi bahaya ya, Dok, ya. Kayaknya kayak sepele misalnya kena paku gitu misalnya, Dok ya. Tapi ternyata bahaya. Bisa jadi tetanus gitu ya, Dok. Iya. Jadi kalau saya saranin kalau luka iris itu bagusnya sih periksalah ke dokter. Dia dokternya lihat sedalam apa dia, perlu tindakan atau tidak, perlu penanganan lebih lanjut kah, atau hanya cukup di perawatan luka saja. Kayak gitu. Gitu ya, Dok. Iya. Ya, itu kalau yang luka teriris. Luka iris. Baik, kalau misalnya untuk luka yang terbakar tadi, apakah begitu misalnya kena kebakar gitu ya, Dok ya, harus langsung ke IGD atau ke dokter langsung supaya tidak menimbulkan tadi yang misalnya tiba-tiba gelembung atau warna beda, mengalami perubahan warna jadi putih atau hitam gitu nggak sih, Dok? Atau ada pertolongan pertama yang harus kita lakukan dengan segera? Pertolongannya ada, pertolongan pertama dulu, iya. Jadi kalau misalnya dia ada luka bakar ya, nomor 1 sama, jangan panik. Nomor itu selalu. Dok, kena nyos panasnya udah pasti teriak nah, gitu. Itu yang biasa tuh menyebabkan malahan penanganannya tertunda karena paniknya dulu. Yang betul itu begitu kena luka bakar, misalnya kesiram air panas ya. Contoh kesiram air panas, jebret kena siram air panas, jangan panik, langsung cari air yang mengalir. Tetap ya, Dok.
air yang mengalir. Kali ini air Oh, mengalir. harus Harus air yang mengalir. mengalir. Kalau Oke, air yang baik. tetap direndam doang gitu, rasa panasnya tidak hilang. Jadi bagus di air yang mengalir. Jadi kayak keran, buka keran, alirkan di bawah keran biar panasnya hilang. Fokusnya jadi karena kena air itu kali, Iya. titik-titik air itu ya, Dok, ya. Kalau kena air panasnya banyak, misalnya mandi malah aja. mandi, Dok. Nggak apa-apa tuh, Dok? Bagus malah. Jadi supaya Nggak rasa perih-perih gitu, Dok? perih pasti, tapi rasa panasnya, yang hawa panasnya itu dibuang dulu. Oke. Baru ke UGD, ke dokter. Iya, kalau baru doang kesiram air panas langsung ke dokter, si panasnya itu masih ada nempel di bajunya, nempel di kainnya, nempel di kulitnya sendiri. Nah, jadi kita mesti hilangkan si rasa panas itu dengan cara kita alirkan di air mengalir. Jadi dibilas dengan air mengalir dia. Kan rasa panasnya akan ikutan kebuang. Kayak gitu. Baru datang ke dokter. Nah, biasa si dokter bisa evaluasi sedalam apakah ini si luka bakar ini. Perlu perawatan kah? Perlu tindakan lebih lanjut kah? Gitu. Apa perlu dirawat di rumah sakit? Oh, ada yang sampai dirawat segala kalau parah ya, Dok ya? Kalau terlalu luas dan parah perlu. Oke, baik. Luka Iya. bakar misalnya di kecelakaan atau di kejadian Yang kebakaran gitu kali ya, Dok ya? Iya, atau Terjadinya, gas Dok, ya? meledak. Baik, kayak baik. gitu. Iya. Kemudian kalau misalnya yang tergores, Dok, pertolongan pertamanya? Tergores atau luka lecet ya. Ah. Pertolongan nomor 1 tetap jangan panik. Kedua, cuci. Itu udah selalu. Cucinya air mengalir juga? Air, pokoknya kalau ini prinsipnya air bersih. Oh, Seperti baik. kayak Seperti yang luka teriris tadi iris. ya. Iya, Oke. air bersih cuci, habis itu tutup dengan kain bersih aja dulu. Nah, habis itu kalau mau periksa ke dokter. Kalau misalnya dia hanya di superficial, hanya di permukaan, benar-benar hanya di permukaan kulit, terkadang kita cukup cuci dengan air bersih, terus kasihkan kayak salep antibiotik aja untuk mencegah infeksi. Oh, Cukup. baik. Jadi lebih aman ya, Dok ya? Iya, tapi kalau misalnya perlu kira-kira kok lapisan kulitnya sampai ada beberapa yang luka lecet parah tuh sampai lapisan kulitnya hilang kan. Nah, itu bagus ke dokter untuk lihat sih. Iya. Gitu. Baik, kayak jadi gitu. pertolongan pertama di rumah atau pada saat kejadian itu sangat penting banget karena menentukan untuk tindakan selanjutnya. Betul, gitu ya, Dok ya. iya. Jadi kalau misalnya harus dibawa ke dokter pun dokter juga nggak usah yang terlalu banyak PR gitu, Bener, gitu ya, Dok ya. iya. Karena kasihan juga si pasiennya ya, Dok Betul, ya. iya. Nah, seringnya nih, Dok, kan banyak nih rumor-rumor di luar sana nih, Dok, kalau misalnya kayak luka kebakar harus dikasih apa tuh namanya, Dok? Odol gitu. odol. Biar dingin. Kenapa sih? Odol kan Biar dingin. gitu kan gitu. Terus kalau apa tuh namanya? Ya pokoknya gitu, Dok, minyak goreng lah atau apalah gitu, gimana menurut dokter? Saya pernah Aman nggak sih, Dok, kira-kira? aman nggak? Ya enggak. Saya punya Baik. pengalaman cerita sedikit ya. Waktu itu ada pasien datang kebakar, kesiram sama air panas ya kan. Dikasihnya tahu gak apa? Sabun colek. Astaga. Iya, dikasih sabun colek. Begitu nyampe UGD, waduh ini nyucinya susah banget karena bersabun terus kan. Hasilnya saya mandiin pasiennya. Saya mandiin benar-benar di kamar mandi di sana di UGD, saya mandiin biar sabunnya keangkat sekalian satu kali, rasa panasnya keangkat sekalian kan. Saya mandiin dulu semua, baru saya bisa evaluasi. Kan jadi PR. Jadi lama ya, Dok, jadi penanganannya lama ya, Dok, penangannya. ya. Tertunda karena harus mandiin pasiennya dulu. Sama dengan odol, kecap, minyak, iya. Mendingan sekalian kasih telur juga. Jadi biar bikin telur dadar. jangan. Jadi kalau kena air panas ya jangan panik. Panggil orang kalau ada orang lain, kalau nggak ada langsung basuh di air mengalir, dialirkan biar rasa panasnya hilang. Itu berlaku untuk semua ya, Dok? Berlaku ya? untuk semua luka bakar. Iya. Ya, kecuali luka bakar listrik beda cerita. Kalau luka bakar listrik, gitu kalau luka ya. bakar listrik langsung ke UGD. Wah, itu bener nyawa terancam Nyawa, Pak, ya. terancam. Tapi kalau luka bakar air panas, luka bakar api, luka bakar uap panas dan semacamnya, lakukannya kurang lebih hampir sama. Jadi jangan dikasih macam-macam. Nah, jadi Sobat WK ya, jangan lagi kasih odol, kasih minyak, apalagi sabun colek tadi dokter bilang ya, waduh, gitu. PR banget. Kasih kecap, wah, itu mah mending buat masak aja, Dok. Iya, sekali kasih telurnya kali. Baik, Dok. Nah, ada lagi nih, Dok, untuk luka teriris. Seringnya nih, Dok, kan udah pasti panik dong. Tapi kalau misalnya seorang anak nih dari ibu nih, misalnya kayak saya ke anak saya, terus langsung dikasih tensoplas atau dilibet pakai kasa gitu. Ya. Itu sebenarnya gimana, Dok? Boleh nggak sih? Boleh sih, tapi kurang tepat. Iya, baik. karena kan
saat kita teriris, kalau yang kita irisnya, maksudnya teririsnya dengan benda yang bersih, itu nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang kan kita misalnya teriris pisau ya, itu nggak tahu pisau habis motong apa, itu pisau habis kena apa, itu pisau habis dipakai buat apa, kita nggak tahu kan. Jadi si lukanya bagusnya dicuci dulu. Cucinya dengan apa? Dengan air aja, yang air bersih yang ada di situ. Biasanya kalau misalnya ada air botol minuman ya, cuci dengan air botol minuman. Kalau ada keran ya, cuci dengan air keran. Setelah dicuci, baru ditutup. Ditutupnya ya dengan kain bisa, dengan tensoplas bisa, ditutup dan ditekan. Kenapa ditekan? Untuk menutup pendarahannya. Biasanya kalau luka iris kan selalu timbul pendarahan kan, Iya, itu yang bikin dokter. panik kan. Iya, Nah, dengan ditekan, dengan bantuan tekanan, si pembuluh darah yang tadinya mengalir, karena ditekan dia akan tertutup pembuluh darahnya, jadi nggak terlalu mengalir. Apalagi kalau lukanya cukup dalam ya, sampai kena pembuluh darah besar misalnya teriris di pergelangan tangan, terus ada kena pembuluh darah. Nah, Wah. itu kalau nggak ditekan darahnya akan mengalir terus. Jadi nggak bagus. berhenti-berhenti malah ya, dok? Iya, jadi Baik. bagus tuh setelah lukanya disiram bersih, kasih kain dan ditekan. Kalau misalnya ditekan kan pegel ya, ikat di tempat yang ada lukanya itu. Oh, nggak apa-apa tuh ya, dok? Nggak apa-apa, dia akan rasa sakit, tapi minimal yang tadinya berdarah aktif, darahnya jadi berhenti. Jadi nyampe ke UGD tuh darahnya udah lumayan berhenti dan si dokternya lebih gampang untuk membersihkan. Oh, baik. Iya. Jadi jangan salah juga untuk penanganan sendiri di rumah gitu Nah, ya, dok ya? jangan salah juga penanganan di rumah. Pengalaman lagi. Gimana, dok? Pengalaman lagi, saya pernah pasien datang ke UGD, dia kena luka iris di bengkel, dikasih minyak rem. Waduh. Wah, yang berhenti bukan darahnya, yang berhenti jantung dokternya. Waduh, nih ngebersihinnya setengah mati. Itu PR 2 kali ya, dok? PR 2 kali. Terus selama kita bersihin kan darahnya ngalir-ngalir terus, jadi setengah mati ngebersihinnya Iya, gitu. dok, minyak itu kan agak susah ya, dok. Iya, ya? kadang-kadang dikasih minyak rem, dikasih oli, set ketemunya dia aja tumplakin di situ. Yang sakit kepala dokternya malahan. Jadi sobat mereka jangan begitu ya. Jadi cukup dengan air rupanya. Iya. Seberapapun tingkat ini ya, dok ya, tingkat fase lukanya itu tetap air dulu yang utama dan Tujuannya pertama sih hanya ya. membersihkan sih. Lebih membersihkan. Hanya membersihkan. Jadi setelah udah dibersihkan, kita langsung tutup dengan kasar, tekan. Tujuannya Baru untuk hentikan sampai pendarahan. dibawa ke Baru rumah bawa sakit. ke rumah sakit. Sampai Gitu. ke rumah sakit pun dalam kondisi masih tertekan. Makanya saya bilang kalau perlu diikat, ikat supaya dia berhenti. Tapi di atas luka. Jadi di lukanya misalnya di pergelangan tangan sini, ya ikatnya di sini, jangan ikatnya di sini. Gitu. Nanti biasanya orang suka salah, ikatnya bukan di atas luka, ikatnya di atasnya lagi. Itu salah, karena pembuluh darah yang harusnya masih bisa mendarahi tempat lain keikat juga. Iya. Baik. Jadi di atas si luka diikatnya. Ada satu lagi nih, dok. Ya. Cerita pertanyaan titipan. Gimana nih, gimana? Gimana kalau misalnya dicucinya pakai alkohol, dok? Gitu ya. Ditambah mungkin dikasih kayak ya obat luka gitu Gitu loh. ya. Itu menurut dokter gimana? Pertolongan pertama di rumah. Ya kan di rumah pasti kan adanya ya mungkin Gitu ada ya. itu semua di P3K gitu loh, dok. Boleh. Itu Boleh. tetap aman ya, dok ya? Boleh. Aman, boleh dilakukan. Oke. Misalnya luka iris gitu ya, misalnya luka iris, cuci dengan alkohol, silakan. Cuma perih. Beuh. Kalau kata orang Seger Tangerang itu. mah perih jasa. Ketahuan nih asli dari mana. Aduh, ya Aduh. kalau mau uji nyali silakan Iya, gitu. silakan. Boleh. Pakai alkohol, pakai betadine, silakan, nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya nggak ada itu semua, cucinya dengan air saja, cukup dengan air biar dia bersih. Setelah lukanya bersih, tutup dengan kain, tekan. Itu aja sih. Gitu ya, dok. Iya. Jadi ya udah pokoknya cuci air bersih, ditekan, ditutup, kemudian iya. segera lanjutkan untuk dibawa ke dokter gitu ya, dok Betul, ya. iya. Ke dokter dokter Dani juga boleh ya kan? Boleh. Boleh Ke banget. UGD dulu nomor jangan, 1. tapi jangan dikasih oli dulu. Jangan dikasih oli. PR banget dokter PR nanti. banget. Sama sabun colek tadi ya, Betul. dok. Baik, dok, gini dok. Kadang kan luka kita melihatnya kayak tampak sepele, gini doang atau betul, gores betul, doang betul. gitu-gitu ya, dok ya. Iya, betul. Tapi rupanya kan butuh penanganan atau tindakan tambahan ya, dok. Kayak misalnya kapan sih menurut dokter nih ya. Jadi mungkin dokter bisa kasih paham ke kita, luka tersebut tuh harus dijahit atau mungkin
mungkin dilakukan pembedahan atau apalah. Ini kalau kecelakaan kan bisa aja kan dok ya, fraktur dan sebagainya. Menurut dokter gimana? Pada saat kapan? Ya, atau itu, mungkin yang tadi dokter juga singgung, suntik tetanus gitu misalnya. Betul, iya. Nah, silakan dokter. Itu semua evaluasinya dilakukan di UGD. Evaluasinya baik. itu semua dilakukan di UGD. Jadi saya ambil contoh luka iris lagi ya, karena paling banyak kejadian luka iris tuh orang panik. Jadi setelah terluka, ya kita lakukan pertolongan pertama, nyampe ke UGD. Nah, si dokter akan mengevaluasi lukanya sedalam apa, terkena organ penting atau tidak, perlu tindakan lanjutan atau tidak, atau hanya perlu perawatan luka. Yang tadi saya bilang. Kalau lukanya cukup dalam, biasanya akan perlu minimal tindakan penjahitan. Ya, minimal tindakan penjahitan. Tapi kalau lukanya lebih dalam lagi sampai merobek otot atau mencederai saraf, urat atau pembuluh darah, tentunya akan perlu pembedahan. Pembedahan untuk membetulkan itu semua. Pembuluh darah yang tadinya terpotong ya kita sambung, sarafnya sebisa mungkin kita sambung ya. Otot urat-uratnya juga kita sambung gitu. Kemudian baru kita jahit lagi, atasnya tutup. Tapi itu semua dievaluasi sama si dokter di UGD. Nah, disitulah baru dokter UGD menghubungi kami para ahli untuk mengevaluasi juga. Misalnya, dok ini ada luka robek, dasarnya udah kelihatan ada robekan otot. Ternyata pendarahan aktif, darahnya ngalir terus, nggak bisa berhenti, walaupun dari tekan dia nggak berhenti. Berarti kemungkinan kena pembuluh darah. Nah, itu harus operasi segera. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Baik. Kalau agak ngeri ya dok, padahal kayaknya sepele gitu ya dok ya. Terus dok gimana? Ya, terus kalau misalnya ternyata cuma robekan otot biasa, atau misalnya hanya, oh dok ini ada luka robek, dasarnya cuma sampai lemak doang. Kadang-kadang dokter ahli belum tentu datang, cuma bilang, ini kayaknya perlu kamu cukup jahit aja. Jadinya dijahit di UGD, nggak perlu sampai kamar operasi kayak gitu. Ya, jadi balik lagi tergantung tingkat keparahan luka itu dievaluasi sama si dokter saat di UGD. Termasuk luka bakar juga kayak gitu, termasuk luka lecet pun seperti itu. Kalau luka lecetnya yang sampai parah banget, luka lecet yang sampai kulitnya benar-benar hilang, habis gitu ya. Terkadang kita bisa ambil kulit dari bagian lain, kita tempel ke situ. Oh gitu. Iya, kalau yang udah parah banget. Iya. Ngeri banget. Itu ya biasanya kalau kecelakaan gitu. Kecelakaan terseret dia. Jatuh dari motor dan dia terseret, kulitnya habis, ya kan? Kalau diperlukan, kita bisa ambil kulit dari bagian tempat lain, kita tempel ke situ. Karena kalau luka lecet itu kan biasanya kita mau jahit nggak bisa karena dia terlalu luas ya. Jadi kita mesti ambil kulit dari bagian lain, misalnya dari paha, kita tempelkan ke situ untuk menutup si luka. Kalau diperlukan. Baik. Iya, kalau luka bakar paling sering kita lakukan yang namanya debridemen luka bakar. Itu kalau luka bakarnya cukup luas dan hebat, memerlukan tindakan lebih lanjut. Biasanya kalau udah kayak grade 3, luka bakarnya yang sudah menghitam, yang sudah kulitnya sudah rusak, nah terkadang kita perlu tindakan kayak gitu. Baik. Jadi sebenarnya yang dianggap sepele malah justru harus diperhatikan supaya tidak lebih fasenya tuh tidak lebih parah lagi. Betul, gitu ya dok ya. iya. Dan yang menentukan adalah pertama adalah dokter IGD dulu. Dokter UGD dulu. Jadi kalau misalnya ada luka-luka gitu, segera datang ke IGD rumah sakit Singkarolos Mare Konserpom. Atau kalau mau ketemu dokter Dani juga boleh. Konsultasi ya dok ya. Dengan senang hati. Nanya apa aja boleh lah, asal terkait luka ya, bukan luka batin tapi ya. Jangan luka hati ya, sama luka dompet. Kalau luka dompet angkat tangan. Baik dokter, kemudian gini dok, setelah nanti dokter misalnya ada perawatan lebih lanjut nih yang memerlukan dokter bedah seperti dokter, itu biasanya setelah dokter menangani itu, kemudian pasca perawatan itu kita harus apa dok? Oke, pasca perawatan pasti akan memerlukan perawatan luka di rumah. Nah, atau ada diet-diet khusus gitu biar cepat sembuh kan, ada tuh nggak boleh makan ayam gitu-gitu dok, bener nggak sih? Salah, justru mitos lagi nih. Ya, mitos lagi nih. Jadi kalau misalnya ada luka ya, justru paling bagus banyak makan protein, makan ayam, makan ikan ya, semua jenis protein itu bagus ya. Paling bagus ya yang daging-daging atau kandungan-kandungan yang mengandung albumin tinggi itu lebih bagus karena dia lebih cepat untuk menyembuhkan luka. Proses penyembuhannya. Iya, proses penyembuhannya lebih bagus ya. Terus perawatan luka setiap hari harus diperhatikan, jangan sampai lukanya infeksi. Infeksi luka kayak luka robek, luka bakar dan luka lecet, kalau udah infeksi lebih sulit diobati. Iya. Jadi saran saya
dibersihkan dan diperhatikan jangan sampai dia infeksi. Baik. Kemudian tadi terakhir dok, yang kalau setelah misalnya ada proses operasi dan sebagainya itu perawatan selanjutnya, apakah misalnya sekian hari harus kembali ke dokter? Oh pasti, itu mah biasanya semingguan lah udah kontrol ke dokter lagi. Tapi balik lagi tergantung ke tingkat parahannya sih. Iya, itu nanti kita mesti evaluasi dulu luka-lukanya. Paling sering biasanya seminggu sekali. Oh gitu ya dok. Jadi jangan anggap sepele semua luka-luka yang pernah Anda rasakan atau Anda alami gitu ya dok. Terima kasih Dokter Dani Kristianto dan Sandi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Sin Carlo Sumarekon Serpong. Untuk semua pertanyaan yang belum terjawab pada hari ini, boleh langsung tanyakan ke Dokter Dani di Rumah Sakit Sin Carlo Sumarekon Serpong gitu ya dok. Ya betul. Praktek terima hari kasih. apa, dok? Saya praktek Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nah ditungguin dokter jam 4 sampai jam 8 malam di setiap hari Senin hingga Jumat. Gitu Betul. ya dok. Baik dokter, mungkin ada pesan sedikit terkait penanganan luka untuk Sobat WK dan juga pemirsa lainnya. Silakan dokter. Nomor 1, jangan panik. Itu aja. Iya, karena kebiasaannya pengalaman saya tuh datang dalam kondisi panik, lukanya telantar atau penanganannya jadi telat karena keburu paniknya dulu. Nomor 2, kalau bisa ada orang di sekitar, panggil orang sekitar. Jadi nggak sendirian. Jadi bisa menolong, dibantukan sama orang lain. Terus nomor 3, ingat penanganan pertama di rumah itu sangat penting. Jangan bikin macam-macam dan aneh-aneh. Jangan oles apapun. Iya, supaya saat datang ke UGD si dokternya lebih gampang untuk mengobati dibandingkan si dokternya harus mencuci dulu, ya kan? Ya ngeringin lagi nanti jangan ya seperti itu. Ya. Baik Dokter Dani, terima kasih banyak untuk segala pesan-pesannya pada hari ini. Baik Sobat WK dan juga pemirsa di rumah, terima kasih sudah menyimak kami berdua dan semoga apa yang sudah kita bicarakan sepanjang tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap sehat dan juga jangan lupa ya kalau mau tanya-tanya lebih lanjut ke Dokter Dani di Rumah Sakit Sin Carlo Sumarekon Serpong. Saya Jonita Ari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.